Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya apa teman-teman? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak hebat, sekarang waktunya kita bercerita. Siapa yang mau dengerin cerita? Kalau mau dengerin cerita dengan baik, itu harus butuh konsentrasi ya, supaya bisa memahami pesan di dalamnya. Yuk kita mulai. Konsentrasi dimulai. Perhatikan, siap-siap. Are you ready? Yes, I'm ready. Baik, kali ini Rizvia akan bercerita tentang kisah para penghafal Quran. Jadi, kisah ini berawal dari Rasulullah Muhammad SAW saat diamanahkan Al-Quran sebagai kitab mulia yang harus Rasulullah bagikan kisah-kisah di dalamnya kepada umat manusia seluruh alam. Bukan hanya orang beriman, tapi untuk seluruh umat manusia atau hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah menerima Al-Quran dikirimkan perantara, yaitu malaikat Jibril ya. Malaikat Jibril mengajarkan Rasulullah dalam membaca Al-Quran itu tidak mudah, butuh proses yang panjang sekali. Dan setiap ayat yang turun itu turunnya berangsur-angsur atau sedikit demi sedikit, tidak langsung misalnya satu surat An-Naba, tidak. Dan itu turunnya teracak ya, tidak berurutan. Misalnya tidak dari Al-Baqarah, dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas, tapi itu tergantung kondisi saat itu ya. Sampai akhirnya Rasulullah memberikan ayat-ayat tersebut kepada para sahabatnya, dan Rasulullah semakin berani untuk menyampaikan ayat-ayat ini kepada seluruh umat manusia. Sampai akhirnya kita sebagai umat terakhir dalam estafet kehidupan dunia yang fana ini, kita harus meneruskan menjaga Quran di dalam hati-hati kita. Nah, itulah fungsinya adanya para hafiz-hafizah di bumi ini, untuk menjaga keaslian Al-Quran itu. Karena kalau kita lihat kitab dari agama yang lain seperti agama Kristen, agama Hindu, Buddha, dan lain sebagainya, itu tidak terjaga keasliannya, karena memang mereka bukan bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Al-Quran ini langsung Allah turunkan kepada lewat malaikat Jibril kepada Rasulullah, itu benar-benar murni firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu dia kenapa kita harus menjadi bagian dari penjaga keaslian isi Al-Quran. Nah, sekarang kenapa Miss kita harus itu? Emang apa yang akan kita dapatkan dari menghafal Quran ini? Banyak sekali hafiz-hafizah. Salah satunya pertama ya, kita akan diberi naungan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan diangkat derajatnya sama Allah. Kita akan dimuliakan seperti presiden. Coba kalian lihat presiden. Presiden itu pemimpin sebuah negara. Presiden itu banyak pengawalnya di sampingnya. Yang menjaga presiden harus tetap aman dari segala bahaya. Itu namanya dimuliakan. Nah, kita tidak perlu menjadi presiden untuk mau dimuliakan sama orang lain. Tapi dengan kita menjaga hafalan Quran kita, menjadi hafiz-hafizah, insya Allah sudah bisa mendapatkan kemuliaan itu. Dan bukan hanya kemuliaan di mata manusia, tapi juga di mata para penduduk langit, di
tangan Allah Subhanahu wa taala. Satu ya, kemuliaan. Kedua, kita akan dinaungi keberkahan. Tuh, keberkahan. Segala sesuatu yang kita lakukan insya Allah dalam keberkahannya Allah. Misalnya dalam rizki, dalam kesehatan, dalam hubungan bermasyarakat atau berkeluarga, ya, itu akan dinaungi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, kita juga akan diberi apa? Syafaat atau pertolongan dari Allah. Pertolongan apa? Pertolongannya bukan hanya di dunia saja, tapi pertolongan juga di akhirat. Tuh, Masya Allah banget kan? Kita diberi pertolongan, kemudahan, apapun yang kita mau, kita akan insya Allah dimudahkan jalannya sama Allah Subhanahu wa taala. Akan diberi petunjuk dalam setiap aktivitas kita. Dan nanti saat di akhirat, Masya Allah, bukan hanya diri kita nanti yang akan masuk ke surga, karena Allah memberikan syafaat. Nih, aku kasih golden ticket, kata Allah. Kamu boleh mengajak siapapun orang yang mau kamu ajak. Keluargamu, misalnya tetanggamu, mungkin gurumu, ya, semuanya boleh kamu ajak. Nah, selanjutnya diberi kecerdasan, nak. Kecerdasan, siapa yang mau jadi orang cerdas? Nah, kalau menghafal Quran kita akan diberi kecerdasan. Kita akan menjadi orang yang cerdas. Coba deh, dengan menghafal Quran kelihatannya saja yang sulit, tapi saat kita mulai mencoba, wah, kalau sudah nyaman, sudah enak, sudah ikhlas hatinya, insya Allah itu biarkan Allah yang mengumpulkan Al-Quran itu ke dalam dada kita, ya, ke dalam hati kita dan otak kita. Biarkan Allah, yang penting kita sudah berusaha, ya. Itu nanti akan diberi kecerdasan sama Allah. Itu adalah beberapa manfaat yang akan kita rasakan di dunia dan di akhirat. Coba diulang lagi. Pertama apa? Kemuliaan. Kedua apa? Keberkahan. Ketiga apa? Syafaat, pertolongan. Keempat, kecerdasan. Itu baru sedikit dari banyaknya manfaat dari kita menghafal Quran. Makanya harus terus semangat ya, Hafiz-Hafizah Ibnu Khaldun nih. Coba jargon dulu. Ibnu Khaldun, solid and smart. Hafiz